Episode 66. Istri dadakan Tuan Muda. Dokter Lintang kalah bicara. Benar yang dikatakan Pelangi. Bisa jadi dia memang tidak tahu apapun soal anak. Tapi Dokter Lintang tidak mau mengalah. Ia tetap kekeh pada keinginannya jika Pelangi harus memberikan pendapatnya. Sudahlah, jangan cerewet. Ayo ikut aku. Dokter Lintang menarik tangannya masuk ke sebuah toko permainan. Pelangi terkesima. Baru kali ini ada seorang pria yang menggenggam tangannya seperti itu. Aduh, kenapa aku jadi deg-degan ya? Pelangi mendengar jelas detak jantungnya berirama kuat. Ia tidak mau Dokter Lintang mendengarnya segera melepas tangan Dokter Lintang. Pria dewasa itu menoleh. Ia menatap heran akan tindakan Pelangi yang mengejutkan dirinya. Dan barulah menyadari kalau mendapatkan tangannya masih menggantung di udara. Itu maaf. Saya refleks tadi. Ujar Dokter Lintang berkilah. Ia pun melangkah menjauhi Pelangi untuk menghindari kecanggungan di antara mereka. Pelangi masih kikuk. Cukup lama ia berdiri mematung memandangi Dokter Lintang. Pelangi, kemari. Kali ini suara Dokter Lintang terdengar lembut. Gadis itu menurut dan mendekat. Suasana tersebut kian menegang tak kalah keduanya berdiri berdampingan. Pelangi yang biasanya cerewet tak mengeluarkan suara sedikit pun. Bagaimana dengan ini? Tanya Dokter Lintang. Menunjukkan sebuah mainan ular tangga guna mencairkan suasana yang berubah menjadi tidak nyaman. Bagus, Dok. Tapi bukannya perempuan suka boneka ya? Ucapnya berpendapat. Karena dia sendiri sangat menyukai boneka-boneka cantik yang bisa dia didandani. Tapi sayangnya, ia cuma pernah memilikinya sekali dan itu pun hanya satu-satunya hadiah dari ayah kandungnya yang sudah meninggal. Boneka tersebut masih ia simpan walaupun sudah jelek dan sedikit rusak. Benar juga ide kamu. Sepertinya di sana ada. Ayo kita ke sana. Lagi-lagi Dokter Lintang mau menggayang lengannya. Dokter duluan saja, kata Pelangi. Kemudian, oke, saya ke sana. Dokter Lintang berbalik dari hadapan Pelangi dan menjauh. Ia memukul keningnya yang sudah mulai gila. Lintang, ada apa denganmu? Kau merusak suasana yang seharusnya menjadi santai. Dokter Lintang merutuki tindakannya yang tidak seharusnya terjadi di antara mereka. Padahal Dokter Lintang sendiri orangnya sangat tegas dan profesional. Hari itu ia malah menjadi kucing imut yang mengelikan. Pasti Pelangi menganggap aku emsum, dasar bodoh. Cari apa, Pak? Tanya salah seorang pelayan di tempat itu hingga mengagetkan dia yang tidak fokus. Ini, Mbak, saya mau cari boneka Barbie. Oh, di sini, Pak. Pelayan toko tersebut mengantarnya di depan sebuah tumpukan boneka yang sangat bagus. Wah, ini keren. Berapa segini? Dokter Lintang memperlihatkan satu wadah besar berukuran jumbo. Itu 500.000, Pak. Dokter Lintang kembali menoleh ke arah Pelangi. Gadis berwajah tirus tersebut belum beralih dari tempat terakhirnya. Pelangi, kenapa masih di situ? Kesal Dokter Lintang. Iya, Dok. Pelangi berlari menghampiri dan melihat-lihat banyaknya boneka menarik di sana. Menurutmu bagus yang mana? Tanya Dokter Lintang lagi. Suaranya menggelegar lagi. Iya, biar kulihat. Pelangi memeriksa semua boneka itu. Di sini ada 3 warna yang berbeda. Kenapa tidak beli 3-tiganya, Dok? Pelangi memberikan sarannya. Oh iya, cuma ada 3. Baiklah, bungkus warna yang berbeda. Titah Dokter Lintang pada pelayan toko.
Setelah membayar jumlah nominal yang disebutkan, keduanya memasuki sebuah pakaian anak. Wah, pakaian anak-anak keren semua, seru Pelangi. Ia tertarik dengan semua yang dilihatnya. Dulu saja memiliki satu baju, baru girangnya bukan main. Coba saja ia terlahir dari keluarga berada, pasti hidupnya tidak menyedihkan seperti sekarang. Cepat kamu pilih baju yang banyak buat putriku, perintahnya lagi. Ia sendiri malah mendaratkan bokongnya di kursi sambil memainkan ponsel. Kenapa harus aku lagi sih, Dok? Ia paling tidak suka jika disuruh-suruh seperti yang dilakukan dokter galak itu. Terpaksa deh, cicitnya lagi, sambil melangkah mendekati deretan baju yang ada di gantungan. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Tanya penjual toko tersebut. Mau cari baju anak-anak, Mbak? Jawab Pelangi apa adanya. Anaknya umur berapa? Aduh, berapa ya? Pelangi lupa menanyakannya. Masa ibunya lupa sih? Jingga penjual itu membuat Pelangi membelalkan kedua bola matanya. Dokter Lintang yang tak jauh di sana sampai menoleh dan menertawai tampang Pelangi. 7 tahun, Mbak. Sahut Dokter Lintang dari tempatnya. Wah, suami idaman. Biasanya yang paling tajam ingatannya itu ibunya loh. Kok ini malah terbalik? Gurau penjual toko. Pelangi jadi salah tingkah. Ia hanya nyengir dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bagaimana mau menjelaskannya? Toh, bukan urusan penjual itu juga untuk tahu kalau hubungannya dengan Dokter Lintang hanyalah jongos dan majikan. Ayo ikut saya. Bu, ke sini. Penjual itu menggeser posisinya ke deretan baju yang lain. Ini semua baju untuk anak 7 tahun, tapi kan anak itu memiliki postur tubuh yang berbeda. Nah, anak ibu dan bapak tubuhnya gemuk apa enggak? Tanya penjual toko itu, seolah sengaja menyudutkan Pelangi yang tidak tahu apa-apa. Tubuhnya sedang, Mbak, sahut Dokter Lintang lagi. Penjual toko menggeleng sambil menertawai wajah bingung Pelangi. Mbak, jarang ngurus anak ya? Tanyanya lagi iseng. Lama-lama Dokter Lintang yang mendengar kekepoan penjual toko mendekat. Tidak tega juga membiarkan Pelangi seperti orang bodoh di depannya. Mbak, dia ini bukan istri saya. Jadi kalau Mbak mau tanya banyak hal lebih baik ke saya saja. Jelas Dokter Lintang dengan tatapan tegas. Oh, jadi dia bukan istri Bapak. Pantas saja tidak tahu apa-apa. Oke, Mbak Pelangi, ini semua baju untuk anak berukuran sedang. Saya rasa akan sangat cocok dipakai anak Bapak. Penjual itu malu sendiri setelah mengetahui kebenarannya. Rupanya ialah yang telah salah mengira jika Pelangi bukanlah ibu idaman. Pelangi mengajukan ocehan pelayan tersebut dan memilih beberapa setel yang dianggap sangat bagus untuk Kiara. Oke, terima kasih Mbak. Jangan sampai salah paham ya. Takutnya nanti kalau dilihat istri saya, dia dianggap pelakor kan bahaya. Guru Dokter Lintang setelah berhasil membayar biaya belanjaan mereka. Iya, Pak. Maaf, saya cuma bercanda kok. Jawab penjual itu jadi merasa bersalah. Keduanya tak menggubris dan meninggalkan tempat itu, lalu berhenti di sebuah toko pakaian orang dewasa. Pelangi, hari ini aku sedang sebaik. Kamu boleh pilih mana saja baju yang kamu mau. Tawar Dokter Lintang. Pelangi langsung berbinar. Itu adalah sebuah angin segar yang sudah ia tunggu-tunggu. Mendapat baju baru akan membuatnya bersemangat bekerja. Beneran, Dok? Tapi utang saya tidak nambah kan? Dokter Lintang hanya menjawab sesukanya. Baiklah, aku cari. Pelangi menyerahkan ke beberapa paperback yang ia bawa ke tangan Dokter Lintang. Episode 67. Hei, kenapa aku yang bawa?
protes Dokter Lintang. Sebentar saja, sahut Pelangi dari kejauhan. Tidak peduli jika dokter itu biasa saja mengurungkan niat baiknya. Dasar tidak tahu terima kasih. Ojek Dokter Lintang seorang diri. Ya yang baru saja hendak berbalik dari posisinya tidak sengaja menabrak seseorang. Au, aduh pakaianku jatuh semua nih. Perempuan itu kelihatan marah dan menunduk memunguti barang miliknya. Maaf mbak, saya tidak sengaja. Dokter Lintang meletakkan miliknya dan membantu wanita itu. Tak sengaja ia menyambar satu paper bag milik Dokter Lintang hingga tertukar dengannya. Maaf ya mbak, sungguh saya tidak tahu jika kamu berdiri di belakang saya, ujar Dokter Lintang untuk kedua kalinya. Perempuan itu enggan menjawab hingga mereka sama-sama berdiri dan terkejut satu sama lainnya. Tidak disangka 5 tahun berlalu setelah keramnya pernikahan mereka, Dokter Lintang dipertemukan kembali dengan Dinda. Lintang! Dokter Lintang menatap sinis. Ia tidak akan mau sebaik itu jika tahu itu adalah Dinda, mantan istrinya. Pemuda itu hendak menghindar tapi Dinda mencegah langkahnya. Lintang, aku mohon maafkan aku, ucapnya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah sudah meninggalkan kamu dengan Kiara. Tapi aku mohon izinkan aku memperbaiki semuanya. Dokter Lintang mengeratkan gigi dengan amarah yang sudah membatu di dadanya. Ia ingin kesempatan itu ia pergunakan untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Dokter Lintang kembali memandang Dinda. Tapi tatapannya itu tentu adalah tatapan kebencian. Untuk apa kamu menyesali semuanya sekarang, Dinda? Bukankah kamu sudah bahagia dengan suamimu? Tanya Dokter Lintang geram. Aku menyesal mempercayainya, Lintang. Ternyata dia menipuku, makanya kami memutuskan bercerai. Aku mohon Lintang pertemukan aku dengan Kiara, anak kita. Dinda sampai bersimpuh di kaki Dokter Lintang dengan harapan segera mendapat maaf. Percuma, jawab Dokter Lintang lantang. Aku dan Kiara sudah tidak membutuhkan kamu. Kami bahagia dengan kehidupan kami sekarang. Tapi aku merindukan Kiara, anak kita. Biarkan dia hidup bersamaku, ucap Dinda memohon. Gila kamu. Itu tidak mungkin, sentak pria itu. Mana bisa yang menyerahkan Kiara semudah itu pada wanita yang telah menelantarkannya anaknya ketika masih ingin ditimbang dan disayang oleh seorang ibu. Lintang, aku mohon. Aku menderita mengingatnya. Dinda terus menangis dan berharap mantan suaminya berbaik hati. Hingga kemunculan Pelangi membuat semua bertambah mencabik-cabik perasaan Dinda. Dok, bagaimana dengan ini? Pelangi memperlihatkan dress cantik yang tengah ia coba. Dokter Lintang terpantik. Ia tidak menduga jika Pelangi terlihat sangat anggun walaupun agak sedikit tomboy. Dinda menatap tidak suka. Ia langsung berdiri dari kaki Lintang dan menanyai soal perempuan di depan mereka. Dia siapa? Tanya Dinda mau tahu. Dokter Lintang benar-benar sangat beruntung. Dengan cara yang mendadak timbul di otaknya, ia punya kesempatan untuk menyakiti mantan istrinya itu. Pembalasan yang sangat amat sentimpal untuk wanita sepertinya. Dokter Lintang melangkah mendekati Pelangi dan memeluknya dengan sengaja untuk membuktikan kalau dia sudah bangkit dari keterpurukan dan bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari Dinda. Kenalkan, dia istriku, tugas Dokter Lintang. Dan tentu saja pernyataannya mengagetkan Pelangi yang tidak tahu apa-apa akan maksud dari ucapannya. Wajahnya langsung mengkerut diperlakukan seperti itu. Dinda menggeleng. Ia hanya bisa tersenyum getir dan dengan apa yang dilihatnya. Rupanya hayalannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ia berharap Dokter Lintang belum menikah lagi dan bisa rujuk dengannya. Namun faktanya ia malah sakit hati melihat itu. Istrimu cantik,
Terpaksa Dinda memujinya meski ia tidak suka. Tentu, bahkan dia ibu yang sangat baik. Jawab Dokter Lintang penuh percaya diri dan itu benar-benar melukai perasaan Dinda. Oke, saya permisi. Dinda tidak tahan berlama-lama melihat kemesraan mantan suaminya. Ya, silakan. Dokter Lintang tidak peduli jika ia pergi lebih cepat dari yang seharusnya. Karena baginya Dinda adalah noda yang harus ia hapus dari hidupnya. Keduanya mengamati Dinda sampai tidak terlihat lagi. Lekas Pelangi menyingkirkan tangan Dokter Lintang yang bertengger di pundaknya. Dokter, kenapa kamu bicara begitu tadi? Saya itu bukan istri dokter. Omel Pelangi tidak terima. Maaf, saya hanya ingin perempuan itu tidak mengganggu saya lagi. Emang dia siapa? Pelangi penasaran juga soal wanita yang sempat bersimpu di kaki Dokter Lintang. Dokter Lintang tak menjawab. Ia masih melihat arah di mana Dinda pergi tadi. Ada rasa kasihan, tapi juga kesal. Walau bagaimanapun juga Dinda tetap ibu kandung Kiara yang berhak dipertemukan pada saatnya nanti. Namun untuk melakukan itu, tentu Dokter Lintang harus punya keberanian yang besar. Ia tidak akan mau jika sampai Kiara memilih untuk bersama Dinda. Dok, halo, dokter. Pelangi melambaikan tangannya di depan pria dewasa itu. Oh iya, mana pakaian yang kamu beli? Dokter Lintang tidak mau membahas lagi masalahnya dengan Dinda. Ini saja, biar aku ganti sebentar. Tidak usah, kamu pakai saja itu. Kita harus menjemput Kiara secepatnya. Dokter Lintang segera membayar dan segera membawa Pelangi pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Dokter Lintang belum juga mau bercerita. Tentu ada pikiran besar yang membebani otaknya. Bahkan ia mengabaikan ponselnya yang sejak tadi berdering nyaring. Dok, ponselnya bunyi. Siapa tahu penting. Tugas Pelangi pelan. Ia takut Dokter Lintang tiba-tiba memarahinya. Aku lebih takut kehilangan anakku ketimbang pekerjaan, Pelangi. Tandas Dokter Lintang. Ia mempercepat laju mobilnya agar sampai tepat waktu. Dokter, pelan-pelan dong. Saya belum mau mati. Teriak Pelangi histeris. Jika mati, bukankah kita akan mati bersama? Kamu gila ya, Dok? Aku itu belum mau mati. Aku masih ingin menikmati indahnya hidup. Bahkan cita-citaku belum tercapai untuk pergi berbulan madu bersama suamiku ke Bali nanti. Pergi Pelangi lagi. Emang ada yang mau menikahimu? Dokter Lintang terus menaik, turunkan kecepatannya seperti seorang pembalap. Tentu saja ada. Hanya saja belum ketemu. Pelangi yakin jodohnya akan mengabulkan harapannya kelak. Tidak peduli dari kalangan miskin ataupun saudagar kaya. Jadi kau tidak akan menikah jika calonmu tidak menyanggupinya? Saringai Dokter Lintang. Masih terlihat fokus dengan kemudinya. Ya, kalau begitu aku akan melajang seumur hidup. Timbal Pelangi asal. Serta merta membuat Dokter Lintang menghentikan mobilnya. Hei, kamu yakin? Bagaimana jika ucapanmu didengar malaikat dan dia mengaminkannya? Dokter Lintang tertawa terpinggal-pinggal sambil memukul setir mobilnya berulang-ulang saking gemasnya akan ucapan Pelangi. Dia pasti sudah tidak waras, ucap Pelangi seorang diri. Siapa yang suka diejek seperti itu? Padahal ia memang berharap mempunyai suami yang bisa mengajak dia bulan madu ke pulau dewata tersebut.